Tuhan tidak menjadi siapapun, menjadi apapun. Tuhan cukup menjadi Tuhan saja. Dan manusia, makhluk lainnya tidak bisa menjadi Tuhan. Dan apakah manusia bisa? Apakah kita nanti bisa melihat Tuhan? Bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, dulurku, sebangsa setanah air, salam sehat, damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, aku mau menjawab tentang video seorang anak yang menanyakan Tuhan ya. Kalian menyuruh aku untuk menjawab itu. Oke, kalian menyuruh aku menjawab video tersebut ya. Dan aku ini menjawab bukan dari kacamata agama manapun, tapi saya menjawab ini tentang logika ya, tentang logika kita. Dan itu terserah kalian. Dan semua orang punya hak ya, punya hak untuk berkata apapun, untuk berpersepsi apapun, dan berpendapat apapun. Itu hak kalian ya. Tapi saya memang muslim, saya muslim, tapi saya menjawabnya ini bukan dari kacamata muslim, tapi kacamata logika. Dan kalianlah nanti yang akan melengkapinya ya, baik dari dalil dan lain sebagainya ya, di kacamata muslim maupun di kacamata non muslim ya. Tapi saya menjawabnya dari kacamata logika. Oke. Konteksnya adalah konteks ya. Ini konteksnya adalah dia, si anak tersebut, anak kecil tersebut itu bertanya kepada orang tua dan kakaknya ya, saudaranya ya. Nah, maksudnya seperti ini. Segala sesuatu yang ditanyakan seperti anak kecil ya, segala sesuatu ya, intinya adalah segala sesuatu yang ditanyakan oleh anak kecil secara otomatis adalah yang mereka lihat atau yang dia lihat. Oke, yang dia lihat sekitar, atau mungkin yang dia lihat, yang dia pahami di lingkungan sekitar ya, di sekitarnya ya. Itu konteksnya. Jadi konteksnya adalah dia bertanya sesuatu yang nampak. Contohnya ya, ini diciptakan ini, ciptakan ini dan itu. Nah, Tuhan Yesus siapa yang menciptakan? Kan sepahaman dia, kan dia manusia. Dia lahir, dia makan, dia minum, dan dia mati. Oke? Itu konteksnya ya. Kalau kalian bertanya, lalu Allah siapa yang menciptakan? Itu beda jauh bos ya, beda jauh sobatku. Itu luar konteks. Tapi kalau saya menjawab, ya Allah tidak diciptakan. Terus siapa kita yang menciptakan? Kita yang menciptakan ya Tuhan, Allah. Nah, terus Allah siapa yang menciptakan? Ya tidak ada. Tuhan kok diciptakan? Aneh gitu loh. Segala sesuatu yang mengalami kelahiran, kematian, logika ya, logika gitu loh, itu pasti ada yang menciptakan gitu loh. Makanya oke ya, ini untuk mengorek pemikiran kita ya, untuk memperdalam iman kita ya. Terserah kalian yang non muslim, itu terserah ya berpendapat apapun, karena itu keimanan kalian. Tapi kalau bagi umat Islam, bagi muslim ya, saya sebagai muslim, itu sangat mustahil gitu loh. Tuhan menjadi manusia itu sangat-sangat mustahil dan tidak masuk akal sama sekali ya. Oke.
Itu loh. Nah, ini konteks anak kecil tersebut. Dia itu menanyakan sesuatu yang dia lihat, yang dia nampak, gitu loh maksudnya. Dia lihat yang dia nampak. Karena melihat sosok Yesus adalah berwujud manusia. Dia dilahirkan dan dia mengalami kematian. Itu iman kalian ya. Kalau Islam tidak mati ya. Dan terus dia juga makan minum. Nah, itu loh konteksnya ya. Kalau dijawab logika itu tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Pasti ada. Maria ya tidak mungkin toh ibunya kok menciptakan anak. Gitu loh. Yesus sendiri ya aneh juga. Orang dia dilahirkan kok dia menciptakan. Aneh gitu loh. Tuhan Bapa ya. Nah terus siapa sejatinya Tuhan itu kalau ada Tuhan Bapa gitu loh. Ya kan? Makanya kalau Muslim, di kacamata Muslim itu adalah, saya ini pandangan karena saya orang Muslim ya. Sekarang saya berbicara di kacamata Muslim ya. Allah saja, makhluk saja. Jadi Allah tidak bisa menjadi makhluk, makhluk tidak bisa menjadi Allah. Itu konteksnya. Karena Allah tetap menjadi Allah, Tuhan tetap menjadi Tuhan. Segala sesuatu yang ada ini, yang nampak kita ini, semuanya itu terjadi dengan sistematis, dengan kehendak Allah. Ya. Kalau dia menjadi manusia, menjadi makhluk lain, itu sangat tidak masuk akal juga gitu loh. Tuhan kok menjadi makhluk? Oke? Itu sangat tidak masuk akal sama sekali gitu loh. Bukan karena hal untuk menunjukkan kuasanya. Mentang-mentang Tuhan kuasa, lalu terus kamu mengatakan bisa menjadi manusia. Berarti sama artinya kamu mengatakan Tuhan itu bisa menipu, Tuhan itu bisa berbohong, Tuhan itu bisa jahat, Tuhan itu bisa seperti yang kamu lakukan, makan, minum, tidur. Ya. Kalau Tuhan itu tidur, ini tidur ya, apalagi mati. Tidur sedetik saja, dunia ini sudah kiamat, saudaraku. Itu tidur loh, apalagi mati. Itu loh. Itu juga bertentangan dengan sifatnya yang kekal. Dia mengatakan kekal, abadi, kok mengalami proses kematian. Lalu dengan dalih apa? Dengan dalih kalian mengatakan firman, roh, penjelmaan, dan lain sebagainya ya. Oke, itu hak kalian. Itu keimanan kalian ya. Tapi ini saya mohon maaf, benar-benar mohon maaf. Oke? Karena kalian ingin saya menjawab, yaitu jawaban saya. Dan itu terserah Anda kalian semuanya ya, terserah. Bagi kalian yang cocok, tidak cocok, bagi kalian yang tidak mengimaninya itu terserah. Tapi ini cuman himbauan saja untuk saudara saya seiman, saudara saya Muslim. Pertebalah keimanan kalian dan peryakinlah keimanan kalian akan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yakinlah, percayalah bahwa agama kita lah yang benar-benar benar ya, yang betul-betul benar, yang mewakili kebenaran sejati ya. Oke, seperti ini saudaraku. Kalau misalkan ya, seandainya ya Tuhan menjelma, itu secara otomatis ya, secara otomatis Tuhan harus seperti itu gitu loh. Dia menjelma manusia, ya manusia itulah Tuhan. Terus siapa yang di surga? Siapa yang di atas sana? Siapa yang di atas aras? Itu loh. Kan aneh.
Tapi kalau menurut saya ya, pandangan saya ya, menurut pandangan saya, Tuhan wajib sampai kiamat pun wajib tetap menjadi Tuhan, tidak boleh menjadi makhluk. Oke? Dan makhluk bertitel berapapun, kuliah bahkan jutaan jurusan ya, mungkin juga sarjana sampai berjuta kali ya, bukan ribuan. IQ-nya ini 100 juta, IQ-nya 100 juta, mustahil menjadi Tuhan. Walaupun punya mukjizat ini ya, punya mukjizat menghancurkan bumi hancur, langit hancur, matahari hancur, itu juga mustahil. Soalnya apa? Ada yang lebih, ada yang maha dari itu, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengerdilkan sobatku, bukan mengerdilkan. Justru kalau di kacamata Islam, Tuhan Allah menjadi manusia itu sangat menghina, sangat mengerdilkan, sangat merendahkan sekali ya. Oke? Dan Tuhan tidak perlu menjadi siapapun untuk mengabulkan doa kita. Oke? Dia punya malaikat bala tentaranya untuk menyampaikan pesannya melewati nabinya, rasulnya. Oke? Dan juga ya, dia yang mengatur jalur rezeki kita, hidup kita, jodoh kita, mati kita. Oke? Tanpa Tuhan menjadi bos kita, tanpa Tuhan menjadi pendamping kita, menjadi kodam kita, tanpa Tuhan menjadi bodyguard kita. Oke? Ini loh sobat. Oke? Bukan saya maksud untuk menggurui, tapi ini urun rembuk, semuanya terserah kalian. Karena kalian memaksa. Nah, terus apa jawabannya? Ya ini jawaban pribadi loh ya, bukan untuk membenturkan, bukan. Kalian keliru. Gitu loh. Kalau semua ya, pandangan, prinsip, tujuan, pemikiran sama dengan kalian ya saya agamanya sama dengan kalian. Faktanya saya muslim, kalian non muslim. Oke? Kita di sini cuman untuk urun suara saja. Kalau misalkan enggak setuju ya enggak masalah. Enggak ada yang marah, enggak boleh. Misalkan mau mendebat, mau adu argumen, ya silahkan. Tapi ujung-ujungnya juga itu pasti balik ke diri kita, balik ke keimanan kita masing-masing. Oke? Dan inilah jawaban saya. Saya tegaskan, Tuhan tidak diciptakan dan Tuhan tidak menjadi siapapun, menjadi apapun. Tuhan cukup menjadi Tuhan saja. Dan manusia, makhluk lainnya tidak bisa menjadi Tuhan. Di dunia ini, di alam semesta ini cuman ada dua saja. Satu, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan. Dua, makhluk. Oke? Entah cahayanya, entah bayangannya, entah firmannya, entah rohnya, entah yang berwujud, entah yang bisa kita lihat, semuanya ini hanyalah makhluk. Oke? Karena kita tidak mampu untuk melihat Tuhan. Tuhan adalah sumber cahaya, Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber segala sumber, ilmu segala ilmu. Mana kita bisa mampu melihatnya? Kita tuh loh, dosa sebanyak lautan sebesar gunung, mana mungkin gitu loh. Tapi Tuhan bisa dirasakan kehadirannya lewat hati pikiran kita. Itu bagi orang yang beriman. Oke?
Dan apakah manusia bisa? Apakah kita nanti bisa melihat Tuhan? Bisa. Nanti kita di surga, karena itu adalah janji Tuhan. Nanti dia akan menampakkan diri. Kalau aku pribadi ya, menampakkan bukan mungkin menampakkan wujud apa, enggak. Tapi pandangan kita, mata kita ini diberi kekuatan, diberi kekuasaan melihat, entah dia diarasi, entah di apa. Aku yakinnya itu bukan mau wujud manusia sama seperti kita, tidak. Walaupun kita ini diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, tapi konteksnya adalah bukan berarti kita ini ya seperti Tuhan, kita ini seperti rupa Tuhan, bukan. Tapi di antara semua makhluk yang diciptakan, manusia adalah yang terbaik. Itu saya yakin gitu loh. Tapi kalau karena dalil ini membuat sebab ya dijadikan ini bahwa Tuhan bisa menyerupai manusia, bahwa manusia bisa menyerupai Tuhan dan rupa Tuhan seperti manusia, aku rasa sangat picik sekali pikiran kalian. Itu sangat menghina Tuhan. Itu bagi saya ya, bagi keimanan saya, bagi keyakinan saya ya. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan dijadikan ini adalah perdebatan. Ini hanya urun suara. Kalian berhak berkata apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu. Oke.